Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Kapten Rahab dengan NIM 20806941105 dari S1 Akuntansi jurusan Fakultas Ekonomi UNESA, kelas 2020B. Nah, saya di sini akan membuat atau menjelaskan mengenai cara pembuatan use case dari proses belanja di minimarket. Nah, sebelum kita masuk kepada use case atau soalnya, akan lebih baik apabila kita mengetahui dulu apa saja komponen yang ada di dalam use case diagram ini. Yang pertama, kita memiliki aktor yang dilambangin dengan orang. Aktor di sini menandakan aktor ini mewakili atau menandakan, bisa juga yang lain. Maksudnya, aktor sini merupakan perwakilan dari orang-orang atau orang-orang yang terlibat dalam use case diagram ini. Aktor-aktor di sini pastilah manusia, bisa saja seperti kita di sini kita akan menggunakan seperti di sini kita akan membuat use case dari yang namanya minimarket. Maka aktor pertama kita adalah customer atau pelanggan. Di sini pelanggan. Lalu apabila kita memiliki pelanggan pasti akan masuk. Pelanggan pasti nantinya akan bertemu dengan seorang penjaga kasir atau kasir. Nah, saat kita memiliki pelanggan dan kasir, tentunya tidak hanya akan berhenti di sini saja. Lalu di sini juga ada yang namanya manajer atau entah itu manajer produksi atau juga manajer pemasok. Nah, di sini kita akan memiliki manajer. Nah, sebuah minimarket tidak akan jalan dengan sendirinya. Manajer pasti nantinya akan bekerja sama dengan yang namanya supplier atau pemasok. Oke. Lalu kita sudah memiliki 4 aktor di sini, yaitu adalah pelanggan, kasir, supplier. Yang kedua, kita memiliki yang namanya use case. Use case di sini menggambarkan tentang interaksi atau apa saja hal yang dilakukan yang terjadi antara aktor 1 dan aktor 2. Nah, kan di sini kita merupakan minimarket, maka kita dapat dikatakan bahwa sini case 1 yaitu adalah transaksi atau membeli. Di mana pastinya sebuah minimarket berjalan dengan proses dengan adanya proses transaksi, maka kita dapat transaksi atau pembelian. Dapat juga terdapat satu lagi faktor penting atau simbol penting yang perlu kita lakukan, kita berikan, yaitu kotak. Di mana kotak di sini menggambarkan bahwa ini merupakan satuan sistem dari use case yang sedang kita bangun. Nah, sini kita beri nama memberikan nama minimarket juga dengan nama kecil. Di sini terdapat yang namanya asosiasi. Asosiasi ini menghubungkan antara sang aktor dan juga sang use case, di mana kita tahu di sini adalah pelanggan melakukan transaksi pembelian terhadap kasir. Lalu peran kasir di sini adalah dia pasti mencatat pembelian yang dilakukan oleh pelanggan atau mencatat penjualan yang dilakukan oleh minimarket tersebut. Nah, apabila sudah terjadi transaksi, maka ada yang namanya laporan. Pembelian atau transaksi. Sudah ada terjadinya transaksi atau pembelian, maka seorang kasir haruslah melapor transaksi
yang terjadi atau pembelian yang terjadi terhadap manajer minimarket. Nah, lalu apa supplier itu dapat masuk sini? Nah, para manajer minimarket dan supplier di sini adalah, kita ketahui bahwa isi dari barang-barang yang dijual oleh minimarket adalah barang-barang yang didapatkan dari supplier atau pemasok-pemasok yang ada. Nah, maka dapat ditulis bahwa di sini peran atau use case ketiga kita dari manajer minimarket terhadap supplier adalah apabila kita masuk lagi terhadap transaksi atau pembelian, maka itu adalah pelanggan dan kasir. Maka di manajer minimarket dan supplier itu kita tidak dapat mengatakan bahwa use case yang terjadi adalah transaksi pembelian. Mungkin bisa saja kita masukkan dengan pemasakan barang. Kenapa pemasakan barang? Karena di sini supplier di sini akan memasok barang terhadap manajer minimarket, dan juga ada lagi include dan exclude, di mana apabila ada pemasokan barang maka kita juga akan mendapatkan include baru. Include merupakan proses atau proses tambahan yang termasuk dalam include merupakan sebuah proses di mana bukan include. Kita masuk lagi. Case keempat adalah antara manajer minimarket dan pemilik supplier, pemilik minimarket. Nah, di sini peran para manajer minimarket terhadap pemilik minimarket yang pertama adalah kita menggunakan laporan kita menggunakan laporan stok, atau bisa juga bisa diperhalus dengan laporan persediaan. Nah, sekarang kita kekurangan tabel. Maka dari itu laporan persediaan, lalu kita masukkan lagi yang baru di sini, lalu ini include juga include di sini merupakan proses-proses tambahan yang mana masih termasuk dalam satu kesamaan atau masih memiliki keserupaan. Include di sini merupakan use case itu memiliki fungsi yang sama dengan fungsi yang lain atau memiliki sebuah kesamaan dalam pelaporan. Dan di sini seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan itu memiliki kesamaan. Laporan persediaan juga termasuk dalam laporan keuangan, di mana persediaan tidak hanya dilaporkan dalam bentuk jumlah barang, tapi juga dalam bentuk uangnya. Nah, sekianlah use case dari Minimarket Jaya, yang mana kita memiliki 5 aktor di sini, yaitu pelanggan, kasir, manajer minimarket, supplier, dan pemasok juga pemilik minimarket. Kalau kita memiliki 1, 2, 3, 4, dan 5 use case di sini, dan 1 input di sini. Kita juga memiliki yang namanya exclude, di mana exclude ini sebenarnya adalah tambahan atau use case tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Misal apabila ada sebuah, kita buat saja di sini, di luar ini hanya sebagai contoh, harus saja ada sini 1, aktor di sini ada 2, ada 2 aktor sini dan 2 sini, ini dan ini. Apabila apabila suatu kondisi terpenuhi, maka kita akan masukkan analisis exit. Kita anggap saja di sini adalah sebuah, karena kita menggunakan Minimarket, ini kita akan menggunakan contoh yang mirip seperti online shop. Berarti di sini kita melihat customer
transaksi. Jual. Lalu yang di bawah sini adalah manajer dari e-commerce. Nah, maka apabila transaksi ada, kita akan membuat action di sini. Kenapa kita membuat exclude? Karena apabila suatu transaksi tersebut memiliki keadaan tertentu yang sudah dipenuhi, maka akan dapat dibuat satu use case lagi yang khusus tambahan yang dapat dipenuhi dan dapat dilakukan bila suatu kondisi tertentu sudah terpenuhi. Contohnya apabila orang sudah membeli barang di e-commerce atau online shop, orang tersebut bila memenuhi persyaratan untuk melakukan yang namanya retur, maka dia dapat retur. Maka di sini exclude-nya berupa retur, di mana exclude tidak dapat selalu terjadi, tapi apabila suatu kondisi tertentu dapat terjadi. Berbeda dengan include, di mana include itu pasti berbarengan, di mana use case A dan use case B pasti datang secara bersama seperti laporan persediaan yang nggak selalu datang bersama laporan keuangan. Atau juga bisa di sini transaksi atau pembelian selalu diikuti dengan yang namanya stroke pembelian, bisa juga. Tapi kita sini tidak menggunakannya. Kenapa? Karena transaksi pembelian sudah tertera di sini. Atau kita tambahkan saja. Di sini. Seperti ini. Market ya, transaksi. Include stroke. Di sini lalu kita hubungkan, lalu masuklah include lagi. Sekianlah use case Minimarket Jaya yang mana terdapat 5 aktor dan juga 6 use case dengan yaitu berupa 4 use case utama dan juga 2 use case include, dan juga ini sebagai contoh e-commerce, di mana e-commerce di sini kita menjadikan ini sebagai salah satu contoh untuk mengetahui apa itu exclude, di mana exclude itu adalah use case tambahan yang dapat dilakukan bila sebuah syarat-syarat tertentu sudah terpenuhi. Namun include itu berbeda dengan exclude, di mana exclude hanya di saat situasi tertentu dapat terjadi, sedangkan include pasti terjadi di setiap adanya use case yang berdampingan terjadi. Baiklah, sekian dari saya mengenai use case diagram. Terima kasih atas waktunya dan juga perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.